Tidak terasa, tahun 2020 tinggal menyisakan beberapa jam lagi. Tahun 2020 yang sangat berat bagi pesepeda di Indonesia karena pandemi COVID-19 akan segera berganti. Asa baru perlahan mengembang seiring pergantian tahun. Seperti yang kita ketahui, di tahun 2020 kita babak belur dihajar oleh COVID-19. Hal itu secara langsung sangat berdampak pada dunia persepedaan di Indonesia. Mulai dari berhenti berproduksinya pabrikan sepeda, kelangkaan unit sepeda di pasaran, kenaikan harga sepeda yang tidak masuk akal karena sudah di tangan maklar, dan pembatasan aktivitas di luar rumah di saat awal-awal pandemi. Padahal saat itu bersepeda yang dinilai sebagai olahraga alternatif yang murah dan terjangkau yang bisa meningkatkan imun tubuh untuk menjaga daya tahan sehingga tidak mudah terpapar oleh virus COVID-19. Tetapi segala sesuatu di dunia ini pasti ada sisi positif dan negatifnya. Karena banyak beraktivitas di dalam ruangan, maka timbullah kreativitas. Salah satunya adalah seorang anak muda dari kota Solok, sebuah kota kecil di Sumatera Barat, yang membuat video kesehariannya dalam bersepeda dan menuangkannya dalam sebuah konten di YouTube bernama Tufail Izri. Pada video terakhir di tahun 2020 ini, channel Baduo akan merangkum kejadian-kejadian seputar dunia persepedaan di Indonesia selama tahun 2020 dari masing-masing pabrikan besar yang ada di Indonesia. 楽しくなってきやがった。げげげ。 Polygon Bike. Pada tahun 2020 ini, tanpa selebrasi, Polygon melaunching beberapa produk terbaru mereka. Salah satunya adalah Xtrada Series. Bahkan, Xtrada Series ini dipoles 2 kali oleh para insinyur Polygon. Yang pertama adalah Polygon Xtrada Limited Edition. Seri Limited Edition ini bisa dibilang hanya facelift dari Xtrada Series sebelumnya, karena masih menggunakan frame yang sama persis. Insinyur Polygon hanya mengupgrade drivetrainnya saja, menggunakan Shimano M4100 dan M5100 terbaru. Selang 3 bulan, dunia persepedaan di Indonesia dibuat heboh dengan bocoran Xtrada Series tahun 2021. Pada saat ini, kami channel Baduo adalah yang pertama mengupload Xtrada Series 2021 di YouTube. Xtrada Series tahun 2021 bisa dibilang all new karena insinyur Polygon merombak total frame-nya. Selain itu, drivetrain juga sudah menggunakan seri terbaru dari Shimano. Selain Xtrada Series, Polygon juga melaunching full shoes mereka, yaitu Siskiyou Series dengan Siskiyou D5 dan Siskiyou D7 yang resmi mengaspal di jalanan tanah air tahun 2020 ini. Peningkatan spek juga tidak lupa disematkan di Siskiyou Series 2021 ini. Dibandingkan dengan seri terdahulu, full shoes lain yang di launching Polygon di tahun 2020 adalah Siskiyou T7, Siskiyou T8, dan Siskiyou N9. Thrill Bicycle. Thrill adalah pabrikan sepeda yang mempunyai varian terbanyak di Indonesia, yaitu dengan 89 varian. Mereka berusaha untuk mendobrak dominasi Polygon di dunia persepedaan di Indonesia dengan meluncurkan produk-produk yang secara spek bisa dibilang seimbang, tapi ditawarkan dengan harga yang lebih terjangkau. Di tahun 2020 ini, mereka mengupgrade habis Thrill Vanquish Series, mulai dari Vanquish Elite sebagai varian paling mahal, hingga Vanquish 3.5 sebagai varian yang paling murah. Selain itu, Thrill Reflex juga menawarkan sensasi tersendiri dengan desain frame yang out of the box-nya. Untuk full shoes-nya, Thrill juga tidak mau kalah. Total, mereka mempunyai 35 varian full shoes di line up mereka. Dengan banyaknya pilihan, teman-teman Gueser bisa memilih full shoes dari Thrill sesuai dengan budget yang tersedia. Karena dengan cerdik, Thrill mengisi celah sepeda dengan harga yang di pabrikan lain tidak tersedia. United Bike. Tahun 2020 bisa dibilang sebagai masa transisi dari United Bike. Mereka ingin menghapus stigma bahwa sepeda mereka mahal, tetapi hanya dibekali dengan spek yang berada di bawah kompetitor. Untuk mewujudkan itu,
mereka melaunching Clovis series untuk tahun 2021. Di antaranya adalah Clovis 5.10 dan Clovis 6.10. Secara spek dan pricing, keduanya masih berada di ring harga yang sama dengan kompetitor dan dengan spek yang mampu bersaing dengan kompetitor. Sebagai contoh adalah Clovis 5.10 yang berada di level yang sama dengan Polygon Xrd 7 dan Trill Vanquish Elite. Ketiganya berada di ring harga 7 jutaan dengan spek yang hampir sama. Salah satu kejutan lain dari United Bike adalah Detroit 7.10. Sepeda yang dibanderol dengan harga 9 jutaan ini sudah dibekali dengan frame berbahan karbon, dilengkapi dengan 12 kecepatan dan menggunakan sprocket berukuran 51T. Detroit 7.10 bisa dibilang sepeda karbon 12 speed termurah saat ini di Indonesia. Pacific Bike. Tidak banyak yang dilakukan Pacific Bike untuk tahun 2020 selain melaunching sepeda lipatnya. Hampir 80% sepeda baru mereka yang dilaunching tahun 2020 adalah sepeda lipat. Sedangkan untuk sepeda MTB berbahan alloy dengan spek secara extra series, mereka absen. Di line up Pacific Bike saat ini, mereka tidak mempunyai sepeda yang satu level dengan Xrd 6, Vanquish Elite, dan Clovis 5.10. Untuk MTB, mereka hanya menelurkan Vigilion dan Invert, yang keduanya dibanderol di bawah 4 juta rupiah. Selain itu, Pacific mulai melaunching sepeda berbahan karbon dengan nama Stinger 7.0 dan Stinger 9.0. Kemudian adalah Armor DX, di mana ketiganya dibanderol di atas 12 juta rupiah. Sebuah harga sepeda yang amat sangat segmented, yang kurang banyak peminatnya. Tidak seperti sepeda di ring harga 5-7 jutaan. Melalui video ini, kami berharap kepada Pacific Bike untuk kembali kepada marwahnya sebagai pabrikan sepeda dengan harga yang terjangkau, tetapi dilengkapi dengan spek yang mumpuni dan bisa bersaing dengan pabrikan lain di tanah air. So just do it! Make your dreams come true! Just do it! Mari kita sama-sama berdoa supaya pandemi ini segera berakhir, sehingga kita bisa beraktivitas dengan normal. Diperlukan kesadaran kita bersama. Salah satunya, menaati protokol kesehatan dimanapun kita berada. Kita sambut tahun 2021 dengan semangat baru. You have to be relentless. You have to never let off the gas, never stop, never quit. Harapan baru. Never allow anyone to talk you out of the dream, the vision, and ideas. And understand that for every level there's another devil. Dan tentu saja, kita nantikan produk-produk terbaru dari pabrikan sepeda di Indonesia dengan spek terbaru mereka. Tidak lupa, kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Goeser yang selalu mendukung channel Badwu, sehingga kami tetap bisa menyajikan konten seputar sepeda yang selalu edukatif, informatif, dan menambah wawasan di dunia persepedaan. Terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir. Semoga video kita tadi bermanfaat dan bisa menambah ilmu pengetahuan Goeser di Indonesia Raya. Sekian dari kami, channel Badwu. Tetap goes, tetap sehat, jangan lupa safety riding. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.